Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kami di sini akan membawakan ide bisnis yang bernama Blue Roots Carbon. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Dapat Zaki Ramadan sebagai CEO di sini. Dan saya Elena Valentina Ginting sebagai COO. Saya Klimangan Sadila sebagai CMO. Dan saya Mariati Syakila Sari sebagai CFO. Nah, jadi untuk menunjang dari ide bisnis yang kita bawa, di sini kita mengangkat satu permasalahan yang sangat penting. Jadi sekarang ini di dunia itu sekarang menghadapi masalah yang serius atau tantangan besar dalam mengurangi emisi karbon secara signifikan. Nah, di sini dikatakan bahwa tahun 2023 itu mencatatkan rekor baru dengan lebih dari 36,8 miliar ton CO2 atau karbon dioksida itu dilepaskan ke atmosfer kita. Ini menurut sumber dari IEA tahun 2024. Nah, meski berbagai solusi teknologi terus dikembangkan, dunia ini sekarang mulai menyadari bahwa solusi berbasis alam atau nature based solution itu merupakan bagian penting dari strategi mitigasi secara jangka panjang. Nah, jadi dalam menghadapi tantangan tadi, kita sebenarnya memiliki salah satu aset yang paling penting dan sangat berharga. Dan ini ternyata merupakan bagian dari ekosistem kita sendiri, yaitu di pesisir, yang sering sekali kita lupakan, yaitu mangrove. Jadi tanaman ini memiliki kemampuan luar biasa dalam menyimpan karbon, bahkan hingga 10 kali lipat banyaknya itu per hektar dibandingkan sama hutan tropis daratan. Ini menurut dari UNEP tahun 2023. Nah, namun sekarang ini lebih dari 35% mangrove di dunia itu telah hilang sejak tahun 1980. Ini menurut dari Global Mangrove Watch. Hilangnya ini bisa karena polusi, pengaruh iklim, bahkan karena kebijakan pemerintah yang kurang melihat pada mangrove ini sendiri. Nah, meskipun sekarang ini banyak inisiatif konservatif itu muncul, kebanyakan itu masih bersifat terfragmentasi, tidak terdokumentasi, dan masih minim transparansi. Nah, ini bisa menyulitkan dari pemangku kepentingan seperti investor karbon, komunitas lokal, bahkan pemerintah dalam melihat sejauh mana dampak konservasi mangrove ini dilaksanakan guna menunjang keberlanjutan lingkungan. Nah, ya akibatnya apa? Lingkungan itu sulit diukur, potensi pembiayaan karbon biru atau blue karbon itu belum tergarap secara maksimal. Nah, jadi di sini inti dari akar permasalahan yang ingin kita jawab adalah belum adanya platform digital yang menghubungkan data, aksi, dan transparansi dalam restorasi mangrove. Tanpa alat bantu yang solid, potensi besar karbon biru atau blue carbon itu belum bisa termobilisasi secara optimal. Oke, dari permasalahan ataupun urgensi yang disampaikan, lalu apa penawaran yang kami tawarkan dari Blue Roots Carbon ini? Kami menawarkan platform digital terintegrasi untuk perdagangan karbon biru karena kami percaya energi hijau bukan hanya berasal dari daratan, tapi juga bisa dari pesisir, yaitu dari mangrove. Dan di sini kami menampilkan beberapa fitur andalan kami, yaitu adalah pemetaan karbon biru, marketplace karbon, edukasi ESG, dan konsultan lingkungan. Nah, ini merupakan fitur-fitur yang mengedepankan transparansi, keberlanjutan, dan rasa aman untuk para penggunanya. Kami juga menekankan pendekatan inklusif, menjangkau pelaku lokal hingga investor global. Jadi kami tidak hanya mengedepankan kepentingan para investor yang memiliki modal besar, tapi kami lebih mengedepankan inklusivitas, yaitu menjangkau lebih banyak masyarakat di sekitar pesisir, UMKM, dan juga para pelaku-pelaku usaha yang bisa mendukung pemberdayaan blue carbon. Nah, di sini kami juga menyediakan solusi one stop untuk verifikasi, investasi, dan pelaporan karbon. Dari Blue Roots Carbon tersebut memiliki beberapa fitur untuk webnya yang menjadi tulang punggung ataupun yang bisa kami banggakan ke depannya, yaitu
Blue Carbon Mapping. Blue Carbon Mapping di sini sudah terintegrasi dengan AI dan juga geofisika, sehingga bisa memapping titik-titik karbon yang masih bisa diberdayakan di daerah pesisir, di daerah maritim, dan lebih luas lagi. Sehingga dengan Blue Carbon Mapping ini bisa memeratakan atau memberdayakan sumber daya yang ada dan juga memberdayakan pelaku-pelaku yang ada di pesisir sendiri. Lalu ada juga fitur Carbon Marketplace. Nah, itu adalah seperti namanya sendiri, itu dilakukan ataupun digunakan untuk terjadinya proses jual dan beli antara pembeli dan juga yang menjual karbon ataupun blue carbon sendiri. Dan ini sudah kami jamin akan lebih aman, transparansi, dan berkelanjutan. Di fitur tersebut juga kami melengkapi dengan Carbon Calculator. Carbon Calculator ini lebih membantu untuk para pengguna ataupun calon pengguna kami untuk bisa menghitung emisi yang mereka keluarkan dari usaha bisnis mereka, dari kegiatan sehari-hari mereka, sehingga dengan adanya fitur Carbon Calculator ini mereka dapat memprediksi berapa karbon yang mereka ataupun emisi yang mereka sumbangkan ke lingkungan sekitar, sehingga mereka bisa tahu atau butuhkan berapa blue carbon yang mereka butuhkan ke depannya. Serta sertifikasi yang langsung terintegrasi dan otomatis yang membantu para yang membeli karbon bahwa mereka sudah melakukan ataupun ada transaksi tentang blue carbon ini sendiri. Begitu juga dengan fitur Portfolio Dashboard, ini digunakan ataupun membantu para investor ataupun para pembeli blue carbon sendiri supaya bisa memantau dari apa yang mereka beli, apa keberlanjutannya, dan juga bagaimana return of investment dari apa yang mereka beli tersebut. Sehingga ini membantu ataupun seperti yang kami bilang dari tadi ataupun kami singgung dari tadi, yaitu value kami itu transparansi, sustainability, dan rasa aman. Nah, tidak hanya itu, kami juga ada satu fitur lagi yang merupakan salah satu fitur yang menjadi unggulan, yaitu Green Consultancy. Green Consultancy ini adalah seorang konsultan yang akan membantu para calon pembeli ataupun calon penjual yang belum pernah melakukan transaksi blue carbon sebelumnya, dan akan melakukan di transaksi ataupun di carbon pool, yaitu adalah kayak akun demo gitu, dan dibantu oleh konsultan tersebut. Oke, mungkin kita bisa bahas lebih lanjut lagi di bagian competitive landscape. Nah, di sini kami Blue Roads ini bukanlah pemula, tapi kami maju lebih mula. Karena fitur yang kami tawarkan dari Blue Roads Carbon ini dibandingkan dengan solusi yang semula itu ada banyak perbedaan dan banyak keunggulan yang akan kami tawarkan. Kami menawarkan pemetaan karbon, itu sudah unggulan bagi kami. Sedangkan pada solusi yang semula itu belum ada pemetaan karbon karena belum terintegrasi dengan AI ataupun geomatika. Serta pooling investor, kami juga menyediakan yang tadi pooling investor untuk para calon ataupun para calon pembeli, penjual yang belum pernah melakukan transaksi sebelumnya. Kami menyediakan fitur tersebut, dan di solusi umum ataupun kami sudah membenchmarking dengan para kompetitor-kompetitor kami belum menyediakan fitur seperti itu, dan sertifikasi terpadu yang otomatis. Sedangkan pada website ataupun fitur yang pada umumnya itu masih manual. Dampak sosial dan ekologis kami juga fokus pada hal tersebut, sedangkan pada kompetitor yang lainnya itu masih minim, sehingga di sini bisa diperhatikan bahwa kami juga mengedepankan melihat secara maju ke depannya ataupun berkelanjutan, melihat perubahan dari consumer behavior dan juga urgensi iklim pada saat ini. Untuk impact-nya ini dari web ataupun produk yang kami tawarkan itu ada ESG and SDGs, karena ini juga berhubungan dengan tujuan ataupun goals dari banyak negara di dunia, sehingga kami tahu bahwa pangsa pasar kami akan selalu bertambah ke depannya dengan inovasi yang akan kami bawa, yaitu pada kontribusi pada SDG
nomor 13 yaitu climate action, dan SDG nomor 14 yaitu life below water. Karena Blue Rod sendiri pasti akan menyerap emisi-emisi yang ada di darat dengan pemberdayaan ataupun pemerataan dari mangrove sendiri, sehingga bisa menanggulangi climate action dan juga salah satu bentuk dari life below water. Dan pemberdayaan masyarakat pesisir dengan nilai yang inklusif yang kami tawarkan, serta citra hijau untuk perusahaan mitra dalam program CSR dan ataupun mereka membeli dari Blue Carbon sendiri, dan sertifikasi manual yang mereka dapatkan, dan perlindungan biodiversitas laut dari mangrove itu sendiri. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang market size and growth potential. Nah, di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah TAM, SAM, dan SOM. Nah, yang pertama akan saya bahas tentang TAM terlebih dahulu. Nah, TAM tersebut adalah total addressable market, yang mana di sini membahas tentang pasar karbon global. Nah, menurut McKinsey, permintaan tahunan untuk kredit karbon sukarela ini berkisar sekitar 1,5 hingga 2 gigaton CO2 pada tahun 2030. Nah, dengan nilai pasar diperkirakan mencapai lebih dari 50 miliar dolar pada tahun tersebut. Nah, adapun penelitian yang sudah dilaksanakan pada tahun 2023 pada bulan Oktober sampai dengan Desember di sisi timur Aceh hingga Sumatera, tepatnya di perbatasan dengan Selat Malaka. Oke, selanjutnya itu yang kedua, SAM. SAM ini merupakan serviceable available market, yang mana di sini membahas tentang potensi karbon mangrove di Indonesia. Nah, Indonesia ini merupakan negara yang memiliki ekosistem mangrove sekitar 3,3 juta hektar yang sangat luas. Nah, potensi penyimpanan karbon ini bisa menyerap hingga 1083 megaton CO2. Nah, kemudian ada studi yang mengatakan, yaitu studi oleh Daniel M. Aloni pada tahun 2020. Di sini memperkirakan bahwa stok karbon di hutan mangrove Indonesia ini bisa menampung sekitar 3 miliar ton karbon dengan harga konservatif $10 per ton CO2. Nah, potensi nilai pasar ini bisa mencapai sekitar 10,83 miliar dolar. Dan jika penjualan mangrove ini lancar, itu akan meningkatkan nilai jual karbon juga. Jadi akan memonetize untuk ekonomi. Selanjutnya yang ketiga ada SOM atau Serviceable Obtainable Market, yaitu target 5 tahun. Di sini yang pertama ada target restorasi sekitar 100.000 hektar mangrove, dan yang kedua ada estimasi penyerapan karbon berdasarkan penelitian di Pulau Payung Banyu Asin. Estimasi simpanan karbon dari biomasa tegakan akar dan mangrove mencapai rata-rata sekitar 92,05 karbon per hektar. Yang ketiga ada total potensi karbon. Di sini dikalikan 100.000 hektar dikali dengan estimasi penyerapan karbon yang tadi sekitar 92,05 ton karbon per hektar. Jadi hasilnya ada 9.205 ton karbon. Kemudian dikonversi ke CO2. Di sini hasil potensi karbon dikali dengan 3,67 dengan menghasilkan 33.776.350 ton CO karbon. Kemudian yang terakhir ada potensi pendapatan. Dengan harga $15 per ton karbon, total pendapatan mencapai sekitar 506.645.250 dolar. Kemudian ada pun tren pendukung, yaitu pemerintah Indonesia menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektar, yang mana di tahun 2024 sebagai bagian dari
komitmen untuk mencapai net sink emisi GRK pada tahun 2030 ke depan. Dan yang kedua ada Bursa Karbon Indonesia atau IDX Carbon telah resmi beroperasi sejak tahun 2023 yang mana menyediakan platform untuk kita perdagangan kredit karbon domestik. Itu ada bisnis model. Jadi Blue Roots Carbon ini memiliki 4 sumber pendapatan utama. Yang pertama itu ada penjualan kredit karbon. Jadi kami menjual karbon biru hasil konservasi mangrove yang telah tersertifikasi secara internasional seperti Verra dan Gold Standard. Selanjutnya karbon tersebut kami jualkan kepada perusahaan nasional maupun global untuk yang membutuhkan karbon. Untuk harganya itu di kisaran 10 sampai 15 dolar per ton CO2. Yang selanjutnya itu ada kemitraan CSR dan ESG. Jadi kami juga menjalin kemitraan dengan korporasi yang ingin mendukung konservasi net zero mereka. Dan selanjutnya itu ada biaya platform marketplace. Jadi kami juga menyediakan layanan untuk transaksi pembelian karbon. Jadi setiap pembelian karbon yang dilakukan itu akan mendapatkan komisi sebesar 10 sampai 20% dari setiap transaksi yang dilakukan. Yang keempat itu ada layanan konsultasi dan sertifikasi. Jadi kami juga menyediakan layanan jasa berupa penghitungan emisi, pendaftaran proyek dan manajemen verifikasi bagi mitra pemerintah daerah dan LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Yang selanjutnya itu ada proyeksi keuangan. Jadi proyeksi keuangan ini untuk 5 tahun ke depan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Jadi bisa dilihat pada tahun 2025 ini hasil yang didapatkan itu net profitnya di angka 30%, itu mendapatkan 600 dolar. Dan dilihat pada tahun-tahun berikutnya itu selalu meningkat menjadi 3 juta dolar, 6 juta dolar dan 12 juta dolar sampai dengan angka 24 juta dolar. Untuk penyerapan karbonnya itu di angka 200 ton CO2 per lahan per hektar per tahun. Dan untuk harganya itu di angka 10 dolar per ton, dan untuk revenue-nya sendiri itu di angka 30%. Namun jika harga emisi karbonnya itu naik di angka 15 sampai 20 dolar per ton, itu bisa meningkat maka proyeksi ini bisa saja meningkat ke depannya. Itu bisa dijadikan sebagai salah satu alasan untuk investor untuk berinvestasi kepada kami. Yang selanjutnya itu ada contoh perhitungan untuk proyeksi yang telah kami buatkan tadi. Itu contohnya pada tahun 2026. Jadi total area proyek aktif itu ada di angka 5.000 HA. Dan penyerapan karbon itu jadi 5.000 HA dikali dengan 200 ton seperti yang telah saya jelaskan tadi. Jadi dihasilkan 1 juta ton CO2. Untuk harga jualnya itu kita pakai di angka 10 dolar per ton. Jadi total revenue-nya itu 1 juta ton dikali dengan 10 dolar dari harga jualnya. Jadi yang didapatkan itu 10 juta dolar. Jadi laba bersih yang didapatkan itu di angka 3 juta dolar. Nah, kenapa harus sekarang berinvestasi di Blue Roots Carbon? Karena ini merupakan momentum yang tepat karena adanya regulasi karbon dari berbagai negara, seperti contohnya ada Paris Agreement dan juga ada di sini diketahui urgensi dari krisis iklim yang kita alami juga mungkin langsung ya, karena semakin panasnya bumi pada saat ini. Juga unfair advantage, fokus pada karbon biru berbasis data dan AI, dan juga memiliki visi besar menjadi pemimpin solusi karbon biru se-Asia Tenggara. Let's root the future of clean energy from our ocean.
Untuk kerjasama lebih lanjutnya, kita bisa get in touch for more information or to schedule a meeting. Please contact us dari nomor handphone di sini dan juga email ataupun website yang sudah kami terangkan dari presentasi ini. Baik, itu tadi adalah penginformasian ide bisnis dari kami. Kami tunggu kolaborasi kedepannya, kerjasama kedepannya untuk keberlangsungan lingkungan kita bersama. Kami tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.